pas gue nonton. Banjir. Keluar bioskop mbak, abis putus enggak? Kenapa ada yang mukulin mbak? Selamat datang di YouTube Pix ID. Gue Anya, gue Nada, Gue Iwan. Hari ini kita mau ngomongin apa sih? Ngomongin Film favorit atau kayak film yang ditunggu di bulan-bulan ini, yang bulan Agustus ya. Bulan depan ya. Udah masuk Agustus saya jatuhnya nih, akhirnya Juli. Tapi berasa gak sih udah Agustus? Enggak, jujur gue Nggak kerasa ngerasanya sih. baru aja tahun baru. Iya, waktunya Cepet banget ya. Iya, kayaknya sih emang kiamat udah mau dekat sih. Astagfirullahaladzim. Enggak sejauh itu sih. Karena waktu terasa semakin Iya, cepat. kata di hadisnya gitu kan. Iya ya. Astagfirullahaladzim ya Allah. Semoga kita masih bisa beramal ya. Tapi yang gue kaget di Agustus ini ya, kan ini udah masuk bulan Agustus bulan ke-7 kan ya berarti. Iya. Ke-8 dong. 7 ke 8. Agustus 8. Juli. Iya, memasuki bulan ke-8 ya. Iya. Tapi kita kan udah memasuki bulan ke-8 ya. Sejauh ini film favorit lo apa sih sebenarnya? Sejauh ini kalau di 2024 sebenarnya favorit itu tergantung ya. Cuman kalau based on berdasarkan lucu dan kayak aduh gue pengen butuh hiburan nih. Terakhir tuh gue nonton catatan harian menantu Sinting. Itu lucu banget. Itu awalnya ekspektasi gue yang kayak oh ya udahlah gue pengen nonton aja gitu, kayak di weekend mau nyari tontonan apa, oh si menantu Sinting ini. Terus pas gue nonton sama cowok gue itu di luar ekspektasi sih ternyata. lucu banget dan gue sama cowok gue bener-bener ketawa dari awal, nggak dari awal sih, dari pertengahan sampai akhir, karena awal-awal kan kayak ya setting drama dulu ya, emang ada ketawanya ada nangisnya. Terus juga itu kan adaptasi dari budaya Batak ya. Menurut gue itu budaya Bataknya researchnya oke banget, karena di situ kan ada cerita tentang pernikahan. Dan di pernikahan itu bener-bener kayak yang tipe pernikahan Batak yang rame banget dan acaranya banyak banget. Itu sih valid. Gue sebagai orang Batak ya, biarpun gak Batak banget ya, suka menghadiri juga pesta Batak tuh valid sih. Tapi so far emang kayaknya Soraya Interesting tuh kalau bikin film drama. Kayak kemarin kan mereka juga ada apa namanya kalau nggak salah yang film Luna Maya bagus-bagus ya emang ya. Terus kayak menurut gue tuh kemarin gue juga udah nonton catatan menantu Sinting, dia hebatnya tuh ya kayak jokesnya deket banget di masyarakat. Jokesnya tuh bukan sesuatu yang kita udah bukan sesuatu yang kita kayak nggak pernah dengar. Itu kayak kita udah tahu sebenarnya ceritanya sederhana gitu, tapi memang mereka tuh nge-package-nya bagus banget. Terus yang gue kaget chemistry-nya Radit sih sama Ariel Tatum ya. Itu sih. Kelihatan di film. Biarpun kayak mereka awalnya kan aduh Radit sama Ariel Tatum bakalan gimana nih. Ternyata malah dinamikanya dapet ya. Tapi lo suka juga? Gue juga suka sih, iya. Ini udah nonton semua ya? Iya, gue juga udah kebetulan udah nonton juga, filmnya bagus, terutama di ini sih sinematografinya gue suka. Di situ gue ngeliat banget kayak set-setnya itu kayak itu yang set nikahan itu kayak beneran set buat orang nikah gitu kan. Dan gue ngerasa kayak gue datang ke kondangannya. Bener gue juga ngerasa kayak wah ini niat banget beneran, kayak ada orang yang nikah beneran gitu kan. Bikin set niat banget gitu, itu sih appreciate banget. Iya gitu sih, gue pengen tiba-tiba langsung ngambil rendang sapi gitu. Tapi menurut gue itu bukan hanya untuk orang Batak, kayaknya filmnya akan relatable apalagi untuk pasangan muda yang baru nikah. Iya. Karena dinamika antara menantu dengan mertua ya. Betul. Jadi kayak nggak memang dia mengambil budaya Batak cuma karena dia relatable dengan kehidupan sehari-hari. Jadi apalagi antara mertua dan menantu terus kehidupan berkeluarga, menurut gue relate. Tapi meskipun gue belum nikah ya, cuma menurut gue itu relatable sih. Iya berasa lah ya kalau orang Asia kan maksudnya template aja ya ketika nikah. Betul. Asian values, dan pastinya kalau nikah itu orang tua kan maunya yang terbaik. Kadang-kadang kan kita udah sedewasa apapun orang tua tuh ngerasa ya lu anak gue, lu masih kecil. Jadi mungkin orang tua kadang tanpa sadar terlalu involved dalam pernikahan anaknya. Ya bukan sesuatu yang buruk juga sih menurut gue, itu memang tipikal orang Asia yang memang hidupnya kolektif bareng-bareng. Iya benar. Tapi kalau ngomongin Asia ada juga loh film di tahun 2004 ini 2024 jauh banget ya 2004. 2024 ini menurut gue film Asia terbaik juga. Kenapa gue bilang Asia? Karena dari negeri seberang. Sodiha. Dari Kapunka. Dari Thailand. How to Make Millions Before Grandma Dies itu gue nangis banget sih.
gue juga nonton tuh film. Gue awalnya kayak ngeliat orang kenapa sih pada viral, pada nangis itu kenapa pas gue nonton. Keluar bioskop mbak, abis putus enggak kan abis. Kenapa ada yang mukulin mbak? Kayak nonton. Aduh. Gue nonton juga sih itu How to Make Millions Before Grand. Nangis ya? Sejujurnya Enggak. Sejujurnya gue sedih banget, tapi karena banyak punchline-nya Iya. tit kan. Jadi gue benar-benar udah mau klimaksnya mau nangis, malah ketawa. Jadi nggak jadi nangis, jadi sedih doang. Ya, anggap aja gue udah nonton, gue juga suka. Belum nonton ya, tapi nantilah kalau ada kesempatan lo mungkin itu pasti akan masuk ke platform streaming juga sih. Tapi itu juga salah satu film di 2004 yang menurut gue berkesan banget karena udah lama gue nggak nonton film di bioskop yang sampai sesedih itu loh kayak. Padahal sebenarnya lagi-lagi ini ceritanya kayak catatan harian menantu Sinting. Dia membawa premis yang simple, easy to digest. Ceritanya juga cuma tentang slice of life gitu, kayak kehidupan sehari-hari. Siapa sih di sini yang nggak punya nenek? Siapa di sini yang ngerasa kadang kita kehilangan waktu sama orang terdekat karena ya kesibukan masing-masing. Sebenarnya kan film itu juga kayak ngasih tau kita, lo selagi hidup ya udah jangan sia-siain orang tua lo, jangan sia-siain nenek kakek lo, spend time with your loved ones karena kadang bukan cuma warisan ya, kadang kita tuh orang tua kita mungkin sayang tapi kitanya aja kadang terlalu sibuk jadi kita lupa untuk melupakan ya itu kayak ngebagi waktu kayak sebenarnya itu kalau orang tua tuh cuma butuh waktunya anak-anak kan sih kayak pengen ditemenin apalagi di masa tuanya dan itu yang diambil dari si film How to Make Millions, bukan How to Train Your Grandma ya. Beda film. Tata cara mengambil warisan. Kalau menurut lo apa Wan? Tadi kan udah dari Nada, dari gue. Kalau lo yang berkesan di 2024 kaget? Kalau gue sih yang paling berkesan itu Dune Part 2 ya itu. Timothée Chalamet. Timothée Chalamet. Wah, gue suka banget sama filmnya. Gue nonton 8 kali guys. Nah ini gue juga waktu itu nonton sama orang ini nih. Itu emang dia udah 8 kali nonton, gila banget sih. Tapi emang bagus sih guys waktu itu. Itu filmnya kayak sinematografinya, terus ceritanya, wah actingnya juga, wah bagus-bagus deh guys. Apalagi kalau misalnya lu nontonnya di IMAX ya, wah itu lu bakal experience-nya gila banget. Lu bisa nonton sampai merinding bisa jadi sih. Iya, merinding soalnya ini ada hantu di sampingnya, merinding gitu. Kalau ada part 3-nya pasti gue nonton lagi sih. Iya udah ada sih part 3-nya Dune Messiah tapi nggak tahu kapan. Oh masih dibikin ya? Iya masih belum pasti sih, belum mulai produksi juga. Belum tahu bakal kapan ya. Isu-isunya aja ya. Isu nih. Cepetan dong dari filmnya. Gitu guys. Selain itu. Lo apa tuh lo? Tadi sih How to Make Millions. Oh udah itu ya. Tapi ya Twister sih menurut gue yang lumayan berkesan itu karena kan Twister dia adalah franchise yang udah lama ya. Terus dia comeback lagi, terus di rebranding. Ada Glenn Powell, ada Daisy Edgar Jones. Itu lumayan sih karena kan sutradaranya juga yang bikin Minari. Dan gue tuh suka banget sama Daisy Edgar Jones. Jadi dia tuh pernah main serial gitulah judulnya Normal People, bagus banget. Normal People. Ceritanya gue jadi kaget sih sebenarnya Daisy Edgar Jones itu kan dari serial TV yang menurut gue itu agak niche ya. Jadi nggak banyak orang yang suka karena ceritanya agak berat. Tiba-tiba dia main film blockbuster gitu sebesar Twisters dan ternyata lumayan juga. Terus yang gue kaget gila sih VFX-nya keren banget ya di sini, efek-efek puting beliungnya. Terus Glenn Powell charming banget ya, dia ada di mana-mana ya. Emang sih. Kayak 2024 tuh American Boy banget. Nah, American Boy, Texan Cowboy ya kan. Tapi Agustus ini ada gak sih Nada dulu nih film yang ditunggu wajib kita nonton gitu, ada gak? Gue